Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رضي الله عنكم. فصل: ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا للضرورة واتخاذها ولو إناء صغيرا كمكحولة وما ضبب بالذهب، ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة. ويحل المموه بهما إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Lanjutan kajian kita kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah di dalam pasal bagaimana menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Haram bagi umat Islam menggunakan wadah-wadah alat-alat dapur dari piring, gelas, misalnya sendok, dan begitu juga garpu, misalnya apapun sejenisnya alat-alat untuk dapur makan minum tidak boleh dari emas dan perak. Ini terlalu sombong, terlalu mewah. Seperti di zaman Fir'aun. Ya, mereka orang Yahudi dan zaman-zaman Bani Israel menggunakan alat-alat kemewahan yang berlebihan sehingga mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan emas dan perak untuk alat-alat rumah tangganya. Ya, nah ini kita dilarang, bahkan diharamkan. Terutama pemakaian emas dan perak di dalam bahan-bahan wadah-wadah makanan dan minuman. Yang tadi piring dan seterusnya. Bagaimana mungkin disepuh, ya, pinggir-pinggirannya emas atau bahannya dicampur dengan emas dan lain-lain, itu semuanya dilarang. Baik dilapisi, ya, celah-celahnya, ya, atau disepuh atau dicelup, ya, itu semuanya dilarang dengan emas dan perak karena itu adalah mata uang zaman dahulu. Ya, mata uang itu yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, ya, tidak boleh untuk alat-alat makan minum, ya, sehingga itu menjadi takabur, ya. Orang-orang yang dikutuk oleh Allah berlebihan di dalam pemakaian emas dan perak bukan di tempatnya. Emas perak mungkin di perhiasan bagi wanita, ya, tetapi kalau alat-alat dapur, alat-alat bejana, wadah-wadah, ya, dan lain-lainnya dilarang. Ya. Nah, pasal ini diharamkan menggunakan wadah dari emas dan perak. Wa yahrumu isti'malu awani dhahab wal fiddah. Dan haram memakai daripada wadah-wadah alat-alat bejana-bejana dapur, ya, dan lain-lainnya dibuat dari bahan emas dan perak. Illa li daruratin, kecuali dalam keadaan darurat, ada sesuatu yang menggunakannya harus dengan alat tersebut atau benda tersebut. Tidak boleh tidak, mesti dipakai yang kuat seperti abadi, ya, atau yang dengan perak atau dengan emas. Itu juga masing darurat, ya. Kalau tidak darurat nggak dikasih, tidak dibolehkan, bahkan masing-masing haram. Illa li daruratin, ya, kecuali ada darurat yang sangat butuh memakai daripada wadah bejana yang dari emas dan perak untuk digunakan. Walau inaan saghiran, walaupun hanya sekedar wadah bejana kecil, nggak boleh juga. Misalnya alat-alat dandan, alat-alat bersolek, dipanggilnya mukhulah, untuk sifat mata yang dari menyolok ke dalam mata, itu namanya mukhulah, bil. Dibuat dari emas,
tempatnya. Oh, ini alat-alat berlebihan ya, bukan alat-alat yang dipakai sehari-hari ya. Mukhulah, tempat ya, daripada lapisan emas ya, yang dilapisi untuk alat sifat mata. Itu saja sudah tidak dibolehkan ya. Kebanggaan, kemewahan ya. Mukhulah, tempat untuk pakai sifat mata ya, dilapisi ya. Celak namanya, celak mata ya, sifat mata yang mana dilapisi atau disepuh ya wadah tersebut dengan emas, maka dilarang. Sekecil itu nggak boleh. Tadi kita bilang misalnya garpu ya, sendok, piring, gelas, cangkir ya, teko dan lain-lain, itu semua juga dilarang dibuat dari bahan emas ataupun perak. Sampai-sampai di dalam alat-alat rumah tangga, misalnya kamar mandi emas, tangga emas. Wah, ini sudah kesihan orang fakir miskin kalau melihatnya ya. Itu menusuk hati orang yang miskin karena dia berlebihan pemakaiannya. Sedangkan orang miskin nggak punya untuk sekarat atau segram aja nggak punya. Dia sudah pakai alat-alat, contohnya yang lain, misalnya baju dengan jepitan emas, kancingnya emas. Nah, ini bisa-bisa orang membawa, bisa menyolong nanti, bisa dirampas, bisa dirampok, ya. Bisa dibegal dia karena memberikan jalan untuk orang mencuri atau membegal. Sepatu, misalnya ujung sepatu emas, curi itu sepatu langsung diambil. Ya. Itu membuka jalan untuk orang-orang fakir melihat benda-benda berharga ya yang dipakai bukan di tempatnya, akhirnya pencurian. Kesian dia nanti dihukum ya. Bisa dia dipotong tangannya karena mencuri, karena sebabnya orang-orangnya memakai alat-alatnya dengan emas, walaupun hanya disepuh, dilapisi ya, nggak semuanya, tapi nggak boleh juga ya. Karena sudah naik harganya, berbeda dengan harga yang tanpa emas ya. Adapun dengan perak boleh. Dengan wala yahrumu ma dhubbiba bil fiddah. Dan tidak diharamkan wadah-wadah bejana tersebut yang dilapisi dengan perak. Ya. Tapi kalau banyak lapisannya, besar lapisannya, ya, nah itu juga nggak boleh. Dilarang juga kalau untuk perhiasan. Ya. Dilapisi banyak, bukan sedikit ya, untuk menghias, misalnya perak dipakai untuk teko ya. Teko pajangan kan. Nah, itu yang disebut di dalam lemari pajang-pajangan perak-perak, nggak boleh, bukan untuk digunakan untuk sehari-hari ya. Untuk menambal, misalnya ada yang pecah atau rengat atau bolong, ditambal dengan sepuan-sepuan lapisan perak, boleh ya. Tapi kalau banyak, masing juga termasuk dilarang. Juga berharga kalau banyak ya. Bisa-bisa jadi harganya berbeda, bisa jadi pencurian orang miskin, orang fakir melihat benda-benda yang mahal. Asalnya tidak haram ya, boleh memakai lapisan dari wadah-wadah tersebut dengan perak. Tapi kalau berlebihan dan niatnya untuk zina, pajangan, kebanggaan, mewah ini, pajangannya aja semuanya perak. Kalau emas sudah haram total, kalau emas saja sudah haram, sama sekali nggak boleh. Ini perak masih dibolehkan, tapi jangan berlebihan dan bukan di tempatnya. Dia diberikan penggunaannya untuk jual beli mata uang dahulu, emas perak, dan itu bisa menurunkan, menaikkan harga emas dan perak. Sedangkan dia pakai di tempat-tempat yang tidak berguna ya. Tidaklah haram bagi wadah yang dilapisi perak kecuali kalau banyak dipakai lapisannya, sepuannya ya, atau
dia pakai untuk kegunaannya yang berlebihan, yang bukan tujuannya untuk pemakaian darurat, ya, dia untuk perhiasan, untuk pajangan, untuk kebanggaan, untuk orang menilainya. Wah, pajangannya emas, perak semuanya mahal. Nah, itu dilarang. Tapi kalau sepuhan yang tipis, sepuhan yang encer, kalau kita, ya, sepuhan yang tidak ada emasnya, walaupun warna emas, kayak kita sekarang cat-cat emas, model-model warna-warna emas percis, tapi bukan, ya, seperti palsunya, ya, boleh, silahkan, ya, warna emas, tapi bukan emas, ya, campuran yang tebal dari misalnya cat, ya, boleh. Diambil warna putih perak, perunggu, boleh, silahkan. Tidak ada, karena itu bukan emas dan perak asli. Kenapa? Kalau dibakar nggak keluar emasnya. Kalau dites bahwa itu emas, ayo kita tes ini emas. Dibakar, nggak meleleh emasnya. Bukan emas, teman cepuan yang palsu, ya. Dari alat-alat akrilik dan lain-lain, sintetis, dan boleh, silahkan, warna-warna emas. Ya, sekarang semua, misalnya gelas-gelas emas, ya, cangkir-cangkir emas. Apabila kita bakar keluar emas nggak? Nggak mungkin. Karena itu bukan emas asli, bukan ada emasnya sama sekali. Maka silahkan bikin pajangan-pajangan gelas-gelas yang merah, yang kekuning-kuningan emas, boleh, silahkan. Di dapur silahkan, yang bersepuhan warna emas, boleh. Karena itu semuanya kalau dibakar, dipanaskan, ya, dites apakah itu emas, bukan. Kalau betul-betul emas sudah dibakar, maka dia akan meleleh menjadi emas benar. Itu yang haram. Begitu juga peraknya, nggak boleh, ya. Maka ini semuanya, pertama-tama kesimpulannya, nggak boleh kita menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan dari emas dan perak bukan untuk alat daripada jual beli. Zaman-zaman dahulu emas perak itu alat jual beli, yaitu mata uang. Sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin ada di sebagian negeri. Tapi untuk perhiasan wanita silahkan dipakai. Ya. Dan untuk tadi misalnya darurat, ya, menambal tambelan-tambelan yang niatnya bukan untuk kesombongan, untuk pajangan dan lain-lainnya, itu juga nggak boleh kebanyakan. Kalau kelebihan dari batas tidak boleh. Sedikit saja, ya, boleh. Ya. Kadarnya tidak terlalu banyak. Ya. Wa yahillul muwawwahu bihima idza lam yahsul minhu syai'un bil 'ardi 'alan nar. Dan boleh, ya, dia pemakai sepuhan tersebut dari emas ataupun perak sedikit yang tidak ada timbul, ya, apabila dipanaskan keluar emas aslinya, bukan. Hanya itu sepuhan saja. Ya. Maka ini semuanya menghilangkan, jangan sampai orang fakir miskin dia mencuri, ya, atau patah hatinya. Orang-orang kaya sekali kita nggak punya sama sekali. Nah, itu dilarang di dalam agama kita. Menyakiti perasaan orang-orang kafir, orang-orang fakir dan miskin, ya. Alat-alat bejana-bejana yang dipakai. Adapun yang lain-lainnya boleh, misalnya gigi emas, itu darurat. Ya, gigi. Tadi itu kan alat-alat, sekarang cincin emas, wah, nggak boleh. Misalnya apalagi sekarang, ya, alat-alat yang tadi jam emas, wah, nggak boleh juga. Dilarang. Kalung emas laki-laki, jangan. Kinciran-kinciran kaki laki, nggak boleh emas. Semua laki-laki diharamkan memakai emas. Ya. Perak masih dibolehkan. Ya. Pemakaian yang darurat misalnya tadi untuk misalnya tulang-tulang yang patah di hidung dipakai emas, ya boleh. Sekarang platinum namanya, ya boleh. Itu darurat namanya. Untuk sesuatu tangan misalnya patah, ganti dengan tulangnya tadi, itu masih dibolehkan, ya. Sesuatu yang mana darurat betul-betul, ya. Pemakaian yang berlebihan
maka dilarang. Walaupun di bejana-bejana, ya, seperti kaum Fir'aun, ya, kerajaan Fir'aun, mereka mewah sekali, menyolok sekali, ya, kekayaan emas peraknya melimpah ruah, mereka memakainya sembarangan, tidak tempatnya, bahkan untuk sombong, untuk bangga. Akhirnya Allah kutuk mereka, Allah rubah menjadi kerak dan bari. Na'udzubillah min dzalik, dari sebagian hadis Rasulullah SAW. Maka dari bab ini, ya, kita hidup dengan sederhana, cukup, ya. Boleh mewah tapi di tempatnya dan tidak berlebihan, tidak banyak pemakaiannya. Seperti tadi kita bilang, orang-orang sekarang tangganya isi emas. Itu tangga nggak perlu pakai emas. Atau kamar mandinya emas. Tapi sepuan saja boleh. Sepuan bukan emas, nggak apa-apa. Warna-warna yang misalnya plafon, boleh, silahkan. Apapun sepuannya boleh. Tetapi jangan yang aslinya. Yang mana kalau dipanaskan, ya, dibakar, akan melelehkan emas atau perak, nah itu sudah haram. Kalau tidak, maka dibolehkan. Juga ini di dalam penggunaan alat-alat rumah tangga tadi, dari gelas dan misalnya teko dan lain-lain. Apabila teko itu pecah atau rengat atau bolong, boleh ditambal. Tambalan ini juga sederhana, niatnya untuk menambal, bukan untuk menghias, ya, tambalan supaya bisa dipakai terus, boleh. Tadi disebutkan juga celak yaitu tempat alat-alat kecantikan wanita, ya, yang dibuat dari emas dan perak, itu dilarang. Itu membanggakan diri wanita, ya. Tempat celahnya jadi emas, ya. Orang-orang yang mewah, orang-orang bangsawan, ya, orang-orang nilat, itu dilarang, ya. Berlebihan di pakaian-pakaian, cukup sekedar sifat mata, wadahnya kecil saja, cukup biasa. Oh enggak, ini juga emas, wah, atau perak, itu semuanya kesombongan, tidak di tempatnya, dan itu mahal dan juga bisa mematahkan hati orang fakir miskin. Mudah-mudahan ini juga semuanya jauh kita dari orang-orang yang dikutuk di zaman Bani Israel, dari pemakaian alat-alat bejana, wadah dari emas dan perak. Adapun darurat dibolehkan, ya, darurat yang mana itu digunakan untuk gigi dan tulang dan lain-lainnya. Begitu pula kalau darurat tapi tidak boleh banyak, tidak boleh berlebihan, ya. Penggunaannya ada sebabnya, ya, daruratnya. Adapun benda-benda sekecil apapun dipakai dari emas dan perak tidak dibolehkan, walaupun sekecil apapun. Tadi kita bilang kancing, ya, atau jepitan, itu juga emas, nggak boleh. Misalnya pena kita juga, ya, pulpen dari emas, ini warna aja, nggak apa-apa kalau warna, bukan emas asli. Ini warna percis kayak emas tapi tidak emas, boleh. Tapi kalau betul-betul dia orang yang terkenal, ini emas, cincinnya emas, haram. Arlojinya emas, ya, jam tangannya emas, ya. Nah ini semua dilarang, ya, karena sudah termasuk kesombongan, kebanggaan, sesuatu yang berlebihan, yang tidak di tempatnya. Dan tadi banyak sebab-sebabnya, jadi memudahkan orang mencuri, orang fakir miskin, dan mematahkan kehidupan, dan dia menggunakannya bukan untuk jual beli, untuk misalnya tadi alat-alat mata uang, ya, dia pakai di tempat yang tidak guna. Ini semuanya haram, ya, untuk umat Islam, ya. Tentunya emas bagi laki-laki haram, dan untuk perempuan halal. Begitu juga baju dari sutra yang asli nggak boleh laki-laki memakainya, karena itu pakaian perempuan, meniru pakaian perempuan. Bagi perempuan halal, boleh memakai sutra yang mahal. Nah itu nanti akan dibahas di pembahasan yang akan datang dari pembahasan selanjutnya. Bab yang selanjutnya nanti kita awali dengan bagaimana sunnah-sunnah di dalam ibadah sebelum wudu, dan juga bagaimana kebersihan-kebersihan fitrah, ya, akan kita bahas di pasal yang mendatang. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu bermanfaat,
dan dipahami dan bisa diamalkan dan diajarkan, disebarkan kembali. Mudah-mudahan Allah terima daripada kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa garabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.